Ada kalanya seseorang begitu menikmati perjalanannya, meskipun seorang diri. Bukan hal yang aneh, karena dia paham akan dirinya, paham harus memulai dari mana, dan mengakhirinya di mana. Paham memulai dengan cara apa, dan mengakhirinya dengan cara bagaimana. Dan dia paham bagaimana menghargai sebuah perjalanan. Kegagalan mendaki ke Merbabu membuat Gunung Ijen menjadi pilihan untuk menambah panjang cerita perjalanan saya. Karena selain tak terlalu banyak yang harus dipersiapkan, Gunung Ijen juga memiliki suguhan panorama yang tak kalah dengan gunung yang lain. Kereta api masih menjadi moda favorit untuk memulai perjalanan mendaki gunung, karena ada sisi unik darinya. Sisi uniknya apa? Nawakeong silahkan mencoba. Setibanya di Banyuwangi, langsung saja menuju homestay yang tidak jauh dari stasiun yang sudah dipesan sebelumnya. Perlu Nawakeong ketahui bahwa di sekitar stasiun Banyuwangi Kota banyak homestay yang menyediakan juga rental sepeda motor atau mobil. Jadi Nawakeong gak perlu khawatir untuk mencari tempat bermalam. Pagi itu jam masih menunjukkan jam 3 pagi dan saya harus segera memulai perjalanan menuju Kawah Ijen. Setelah persiapan selesai, kurang lebih jam 4 dimulailah perjalanan menuju Baltuding menggunakan sepeda motor. Kurang lebih 1 jam bersepeda motor melalui hutan menuju Baltuding sebelum akhirnya jam 5:15 mulai mendaki menuju Kawah Ijen. Saya mulai mendaki saat matahari mulai sedikit menampakkan cahayanya. Tidak banyak yang mendaki di jam itu, karena hampir semua sudah naik sekitar jam 2 atau jam 3. Agak melegakan setelah melihat berita di medsos tentang Ijen hari kemarin, di mana jumlah pendaki yang banyak membuat jalur menjadi padat dan antrian yang sangat panjang. Udara pagi itu sangat segar dan sedikit basah sisa hujan tadi malam. Untuk menuju Kawah Ijen, Nawakeong tak perlu risau jika tak sanggup untuk berjalan atau mendaki. Di sini ada jasa taksi gunung dengan tarif 1 juta untuk naik dan 500.000 untuk turunnya. Ongkos yang lumayan besar bagi saya, tapi semua punya pilihan masing-masing. Yang disebut taksi gunung ini hanyalah alat angkut modifikasi, beroda 2 sejajar mirip becak. Dan ketika naik, ada 2 orang yang bekerja. Yang satu menarik di depan, satunya lagi mendorong dari belakang. Dan ketika turun, cukup satu saja yang membawa alat transportasi tersebut. Matahari semakin meninggi, dan semakin jelas pula coretan alam yang disajikan. Semakin sering pula kamera merekam apa yang nampak di depan. Sungguh luar biasa. Salah satu hal positif dari perjalanan yang dilakukan seorang diri adalah kita benar-benar bisa menentukan keputusan berdasarkan kekuatan yang kita ukur sendiri. Jadi kita bisa belajar banyak dari sini. Kita jadi tahu kapan harus berhenti, kapan harus menyiapkan energi lagi,
tanpa harus ada pertimbangan dari orang lain. Dengan kata lain, keputusan yang kita buat adalah untuk diri kita sendiri dan murni pertimbangan dari kondisi kita sendiri. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya memang. Sekitar jam 6 pagi, beberapa kali sudah bertemu dengan pengunjung yang turun. Wajar, karena mereka sudah berada di titik kawah ijen rata-rata mulai jam 5 tadi. Halo, halo. Papan peringatan ini seperti menjadi gerbang dan pertanda kita sudah sampai di lokasi kawah ijen. Sudah nampak ramai pengunjung di lokasi itu. Jam 6:18 saya sampai. Berarti perjalanan mendaki tadi sekitar 1 jam lebih 3 menit. Untuk durasi pendakian menuju kawah ijen ini berbeda-beda, tergantung dari kondisi fisik dan jalannya juga. Namun rata-rata antara 1 sampai 2 jam. Untuk turun ke sekitar kawah, Nawakeong harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya kesiapan fisik Nawakeong, serta harus mengenakan masker atau lebih baik separator. Kenapa? Karena asap yang dimunculkan dari kawah akan sangat berbahaya jika masuk dalam saluran pernafasan. Jadi kita tadi memang nggak mencari yang biasanya dicari oleh pendaki pada umumnya, yaitu sunrise. Nah, jadi terlihat banyak pendaki yang sudah mulai melangkah kembali ke pos lagi, ya turun. Karena memang pada umumnya kalau mendaki ke kawah ijen ini berangkatnya setidaknya jam 3 atau jam 2 pagi. Nah, tadi saya dari pos itu jam 5:15 dan sampai di sini jam 6:18.
Jadi perjalanan dari pos hingga Kawah Ijen sini adalah 1 jam lebih 3 menit. Suasana di puncak Ijen ini, atau lebih tepatnya di Kawah Ijen ya, agak berkabut, sehingga Kawah Ijen yang terkenal dengan blue fire-nya itu nggak kelihatan, ketutup oleh kabut. Itu dari Kawah Ijen mulai mengeluarkan asap. Oleh karenanya pendaki ke Kawah Ijen, terutama yang turun ke kawah, diwajibkan untuk mengenakan masker. Samar kabut sudah mulai menghilang ya dari Kawah Ijen, sehingga sudah mulai kelihatan Kawah Ijen yang warnanya hijau. Ada hal yang harus saya lakukan ketika akan turun gunung, yaitu sepatu yang saya kenakan saat naik harus saya ganti dengan sandal. Entah benar atau salah, yang jelas kaki saya selalu terluka dan tidak nyaman ketika turun gunung menggunakan sepatu. Kawah Ijen sangat menarik minat banyak orang untuk berkunjung ke sana. Karena selain relatif tidak terlalu sulit medannya, suguhan pemandangan juga sangat indah. Sehingga tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan ada yang masih kanak-kanak pun bisa menggapainya. Namun kekurang hati-hatian kadang bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Sempat terjadi kecelakaan ringan karena ada pengunjung yang tidak mengenakan sepatu yang sesuai dengan medan yang dilalui, sehingga terpeleset dan jatuh. Sangat disayangkan. Karena bagaimanapun, Ijen tetaplah sebuah gunung yang meskipun tak sebanyak untuk pendakian ke gunung yang lebih tinggi, tetapi tetap memerlukan sebuah persiapan. Hasil berbincang dengan bapak-bapak penambang belerang, harga belerang mentah tersebut hanya Rp1.500 per kilonya dan bermanfaat untuk menjadi sebuah produk obat-obatan, bahan peledak, ataupun kosmetik yang harganya bisa menjadi berpuluh kali lipat. Perlahan-lahan kabut mulai hilang dari permukaan kawah,
dan nuansa hijau kebiruan dari Danau Kawah itu telah nampak. Dan itu terjadi sesaat setelah saya memutuskan untuk meninggalkannya. Tiba kembali di Baltuding. Saya nikmati dulu suasana sejenak. Hanya sedikit kopi dan sigaret sudah cukup untuk menemani. Perjalanan tadi pagi berawal dari sini dan bersyukur bisa kembali ke sini. Setelahnya bersantai saja dalam perjalanan kembali ke Banyuwangi.
Senja itu saya sudah berada di stasiun Banyuwangi Kota. Dan menunggu kereta malam yang akan membawa kembali ke kota tercinta.